Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal penilaian akhir tahun kelas 11 LKS Sitan Pariwara. Bagi adik-adik yang belum nonton video sebelumnya, silakan lihat aja, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita bahas ke soal nomor 23. Era sedang mengamati benda kecil di atas permukaan lantai menggunakan lup berkekuatan lensa 5 dioptri. Untuk kekuatan lensa dilambangkan dengan P. Kemudian jika jarak baca normal mata Era adalah 25 cm, perbesaran sudut maksimum lup yang digunakan Era adalah, untuk perbesaran bayangan itu dilambangkan dengan SN maksudnya. SN untuk jarak baca normal itu SN lambangnya, sementara untuk perbesaran bayangan itu dilambangkan dengan M. Artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari M-nya. Untuk menghitung M, di sini kita akan menggunakan persamaan SN dibagi F tambah 1, di mana F itu bisa dihitung dengan menggunakan persamaan 100 dibagi P. Kemudian yang ini ya, SN dibagi 100 dibagi P. Caranya adik-adik tinggal pindahin aja posisi P-nya ke paling atas, sehingga diperoleh SN dikali P dibagi dengan 100 ditambah 1. Selanjutnya tinggal masukin aja masing-masing nilainya, yaitu SN sebesar 25, kemudian P-nya 5, kemudian dibagi 100. Tinggal dihitung aja, 25 dikali 5 adalah 125, dibagi 100 adalah 1,25, dan ditambah dengan 1 hasilnya adalah 2,25. Artinya perbesaran bayangan yang dialami oleh benda yang dibesarkan ya atau dilihat dengan menggunakan lup itu adalah 2,25 kali. Sehingga jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 24. Prita mengamati mikroorganisme menggunakan mikroskop yang diletakkan pada jarak 1,5 cm dari lensa objektif. Sehingga 1,5 cm ini adalah SOB. Kemudian jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler berturut-turut adalah 1 cm dan 8 cm. Artinya yang 1 cm ini FOB dan yang 8 cm adalah FOK. Jika Prita mengamati mikroorganisme dengan akomodasi maksimum yang memiliki titik dekat mata normal sejauh 24 cm. Titik dekat mata normal itu dia bisa juga dilambangkan dengan SN ya. Berarti SN-nya adalah 24. Perbesaran anguler dan panjang mikroskop berturut-turut adalah, berarti yang ditanyakan berapa nilai M-nya dan berapa nilai dari D. Untuk menghitung nilai dari M, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa jarak bayangan dari lensa objektif atau berapa nilai dari S-aksen OB-nya. Nah, untuk menghitung berapa nilai S-aksen OB, di sini kita menggunakan persamaan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah dengan 1 per S-aksen OB. Tinggal masukin aja FOB-nya 1, SOB-nya 1,5, kemudian yang 1 dibagi 1,5, pindah ke ruas sebelah kiri menjadi negatif 1 dibagi 1,5, kemudian yang ini sama-sama kamu kalikan 1,5, sehingga diperoleh 1,5 dibagi dengan 1,5. Kemudian tinggal kamu kurangin aja 1,5 dengan 1 itu adalah 0,5. Kemudian tinggal kamu bagi aja 0,5 nya dengan 1,5. Dapatnya itu adalah 3 dibagi 1.
sehingga bisa dituliskan sebagai 3 dibagi 1 sama dengan 1 per S aksen OB. Artinya S aksen OB nya adalah, ini kebalik ya, kebalik, harusnya 1/3 karena kan 0,5 dibagi 1,5, harusnya ini 1/3. 1/3 sama dengan 1 per S aksen OB, atau S aksen OB nya adalah 3 cm. Nah, langkah yang selanjutnya kamu harus menghitung perbesarannya dengan menggunakan persamaan M sama dengan S aksen OB dibagi SOK, dibagi SOB maksudnya, dikali SN dibagi FOK tambah 1. Tinggal masukin S aksen OB nya 3 cm, kemudian SOB nya 1,5 cm, masukin SN nya 24, FOK nya 8, jangan lupa tambahin dengan 1. Selanjutnya tinggal kamu bagi aja, 3 dengan 1,5 itu adalah 2, kemudian 24 dengan 8 dapatnya 3, kemudian tambahin dengan 1 yaitu 4, 2 dikali 4 adalah 8. Setelah dapat perbesarannya, di sini kita akan menghitung berapa nilai dari SOK. Nah, untuk menghitung nilai dari SOK, di sini bisa menggunakan persamaan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah dengan 1 per S aksen OK. Nah, dalam hal ini untuk kondisi mata yang berakomodasi maksimum, nilai S aksen OK itu dapat dikatakan sebanding dengan nilai negatif SN, sehingga yang di bawah sini dia diubah menjadi negatif SN. Langkah yang selanjutnya adalah tinggal kamu masukin aja FOK nya 8 dan SN nya 24, kemudian tinggal pindahin ruasnya aja, ini menjadi 1 per 24 cm, kemudian yang ini dikali ya masing-masingnya dengan 3 sehingga diperoleh 3 per 24, kemudian tinggal kamu jumlahin aja, 3 tambah 1 4 dibagi 2 4, berarti dapatnya adalah 1 per 6 ya, 4 dibagi 4 kan 1, 24 dibagi 4 adalah 6, artinya 1/6 sama dengan 1 per SOK, atau SOK nya adalah 6 cm. Yang terakhir baru kamu tinggal jumlahin aja S aksen OB dengan SOK untuk menghitung panjang dari mikroskopnya. Nah, 3 ditambah dengan 6 dapatnya adalah 9 cm. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 25. Teropong astronomi memiliki jarak fokus lensa okuler sebesar FOK, artinya FOK-nya sama dengan FOK, dan menghasilkan perbesaran anguler pada teropong sebesar M, artinya M sama dengan M. Untuk mata berakomodasi maksimum, jika jarak titik dekat mata normal dinyatakan sebagai SN, panjang teropong astronomi tersebut dinyatakan dalam persamaan. Berarti di sini dia menanyakan bagaimana persamaan untuk panjang mikroskopnya. Nah, untuk menghitung panjang mikroskop pada teropong, kita bisa menggunakan persamaan D sama dengan FOB tambah SOK. Artinya di sini kita harus menghitung berapa nilai dari FOB dan SOK-nya. Oke, langsung aja kita hitung nilai FOB-nya. Di sini menggunakan persamaan M sama dengan FOB dibagi SOK, atau FOB-nya sama dengan M dikali dengan SOK. Kemudian kita harus cari juga nilai SOK-nya dengan menggunakan persamaan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK dikurang 1 per S aksen OK. Karena matanya berakomodasi maksimum, yang ini ya, matanya berakomodasi maksimum, sehingga berlaku S aksen OK sama dengan negatif SN. Nah, oleh sebab itu yang di bagian sini dia berubah menjadi negatif SN.
Kemudian karena kita akan menghitung SOK, berarti yang ini tinggal pindahin ke ruas sebelah kiri menjadi positif 1 per SOK. Artinya 1 per SOK itu adalah, oh ini sorry ya, ini salah, ada yang salah ketik nih. Harusnya ini 1 per FOK. Yang ini ya adik-adik ya. Ini harusnya FOK. Oke. Jadi 1 per FOK ditambah 1 per SN sama dengan 1 per SOK, atau juga boleh 1 per SOK sama dengan 1 per FOK ditambah dengan 1 per SN. Kemudian yang di bawahnya tinggal dikali, jadinya SN dikali FOK. Kemudian dihitung seperti pecahan biasa ya, SN dikali FOK dibagi FOK dapatnya SN kali 1 berarti SN, sehingga dituliskan SN di sini. Kemudian SN dikali FOK, ini dibagi dengan SN, dapatnya adalah FOK dikaliin 1, hasilnya adalah FOK. Oke, kita hapus dulu. Nah, sehingga diperoleh persamaan SOK-nya adalah SN dikali FOK dibagi SN tambah FOK. Selanjutnya, nilai SOK ini tinggal disubstitusi ke persamaan FOB. Yang ini ya, sehingga menjadi seperti ini dia. Tinggal dimasukin aja. Nah, yang terakhir tinggal kita hitung aja berapa panjang teropongnya, persamaannya. Di sini tinggal masukin ya nilai FOB-nya, M sama dengan SN per FOK dibagi SN tambah FOK ke sini, ditambah nilai SOK-nya yaitu SN dikali FOK dibagi SN tambah FOK. Nah, itu masukin ke sini. Kemudian karena di sini persamaan yang ini sama, sehingga bisa kita letakkan di luar kurung. Yang di dalam kurungnya tinggal kita tulis saja M ditambah dengan 1. Nah, untuk sampai sini ya, sampai yang ini itu sebenarnya pernyataannya atau persamaannya udah benar. Namun kita harus menyesuaikan dengan persamaan yang diminta di optionnya atau yang di pilihan ganda, sehingga persamaannya menjadi seperti ini bentuknya.